Line Adaxa dirilis oleh Rexus untuk mengisi seri premium dari peripheral mereka, tak terkecuali bagi seri keyboard mechanical premium mereka, yaitu M71 series. Keyboard ini sangat menarik perhatian orang-orang, karena banyak review yang menyebut keyboard ini memiliki value yang sangat bagus di harganya. Hingga keyboard ini sangat dicari dan harganya naik dari harga resminya pada saat dirilis, baik versi klasik maupun yang versi Pro. Dan kebetulan saat ini saya sedang memegang dan mencoba langsung salah satu serinya, yaitu M71 Pro. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita bahas keyboard ini, dan kita akan cari tahu mengapa keyboard ini sangat diminati oleh orang-orang. Halo sob, kembali lagi sama saya Putra di channel Sobat Outdoor, dan pada video kali ini saya akan mereview salah satu keyboard mechanical premium dari brand lokal, yaitu Daxa M71 Pro. Pertama-tama, kita akan lihat dari segi desainnya terlebih dahulu. Sebenarnya, keyboard ini memiliki desain yang cukup clean dan cukup mirip dengan keyboard mechanical premium dari brand lain. Dengan layout 71% dan dengan bentuk yang sedikit memanjang, keyboard ini memiliki desain yang cukup mencerminkan bahwa keyboard ini merupakan keyboard premium. Sedangkan untuk desain keycaps bawaannya, keycaps pada keyboard ini bisa dibilang memiliki desain yang simple dan cukup rapi. Font yang digunakan pada keyboard ini juga cukup simple dan cukup mencerminkan kelas yang berbeda dari keyboard ini. Kemudian untuk desain bagian bawahnya, kita dapat melihat kembali desain yang simple dengan sedikit finishing yang cukup rapi. Namun, dengan catatan, di bagian belakangnya ada seperti tempat untuk meletakkan receiver, yang kemudian hanya ditutup saja. Hal ini membuatnya sedikit kurang rapi. Akan lebih baik jika dibuat bersih dan clean. Namun, ada hal yang saya suka dari desain bagian bawah keyboard ini, yaitu hadirnya 4 buah rubber feet yang sangat berguna untuk menjaga posisi keyboard ini saat sedang digunakan. Selain itu, Rexus juga memberikan kalian 2 buah angled rubber feet untuk menambah kemiringan keyboard ini, sehingga lebih ergonomis dengan tetap membuat posisi keyboard ini tidak bergeser saat sedang digunakan. Sedangkan di bagian samping kanan dan kirinya, kita bisa melihat adanya aksen LED RGB yang menurut saya cukup keren, terlebih jika keyboard ini diletakkan di mousepad yang berwarna hitam. Namun, selain di sisi kanan dan kiri keyboard ini, semua switch yang terpasang di bagian atas keyboard ini juga memiliki LED backlight RGB yang cukup menarik, dan juga sangat customizable, baik dari segi mapping maupun iluminasinya. Dan secara overall, desain keseluruhan dari keyboard ini sudah cukup mencerminkan kelas premium yang ditargetkan Rexus bagi line-up Daxa mereka. Kita beralih ke segi build quality. Build quality dari bagian atas keyboard ini sudah cukup solid dengan finishing yang baik. Meskipun menggunakan bahan dasar plastik, feel keyboard ini saat dipegang tetap terasa solid, dan cukup terasa bahwa material yang digunakan keyboard ini cukup premium. Tidak ada flex di bodi keyboard ini, dan bahkan karena material dan build quality yang cukup premium, bobot keyboard ini sendiri tanpa box dan kabel adalah 634 gram. Dan pada saat saya bandingkan dengan daily driver saya yang harganya 1/3 dari keyboard ini, namun dengan material aluminium di bagian atasnya, bobotnya belum bisa menyamai keyboard ini. Ya, walaupun tidak berbeda begitu jauh, tetap saja keyboard ini terasa cukup berat. Sedangkan untuk material keycapsnya, di buku manual tertulis menggunakan plastik ABS. Namun, banyak tech reviewer lain yang sudah mereview keyboard ini, dan ada yang menyebut bahwa sebenarnya keycaps keyboard ini adalah keycaps PBT. Tapi karena saya belum pernah memegang langsung keycaps PBT, saya akan percaya kepada tech reviewer lain yang sudah lebih berpengalaman. Bagian berikutnya adalah material dari bagian bawah keyboard ini. Tapi sebenarnya material bagian atas, yaitu pada frame keyboard sampai ke bagian bawah keyboard, menggunakan material yang sama dengan finishing yang mirip pula. Jadi, kita akan langsung lanjut ke material keyboard ini yang sudah menggunakan kabel braided nylon dengan koneksi USB-A to USB Type-C. Dan untuk finishing di setiap portnya, baik yang USB-A maupun yang USB Type-C, sudah dilapisi dengan gold-plated. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keyboard ini, di antara kalian pasti ada yang penasaran apa saja kelengkapan yang kalian dapatkan saat membeli keyboard ini, dan bagaimana tampilan dari box keyboard ini. Untuk itu, kita akan membahas packaging dari keyboard ini. Material utama dari packaging keyboard ini adalah kardus, tapi kardus yang digunakan di sini merupakan material kardus yang cukup premium dan cukup tebal. Di bagian depannya, kalian bisa melihat logo Daxa, seri dari keyboardnya yaitu M71 Pro, dan aksen garis berwarna abu-abu. Sedangkan di bagian kiri dan kanan box keyboard ini hanya ada logo Daxa, serta di bagian atas dan bawahnya hanya ada logo Daxa, logo Rexus, dan seri dari keyboardnya.
Kita berlanjut ke kelengkapan apa saja yang kalian dapatkan saat membeli keyboard ini. Saat buka boxnya, kita langsung disambut oleh keyboardnya yang masih terbungkus. Kemudian, di bawahnya ada buku manual dan kartu garansi, serta sebuah partisi, yang di dalamnya terletak banyak kelengkapan lain dari pembelian keyboard ini. Yaitu switch puller, keycaps puller, 4 buah switch cadangan, keycaps tambahan dengan motif unik, 2 buah angle rubber fit magnetic, dan 1 buah kabel USB-A to USB Type-C. Selesai dengan packaging dan kelengkapan dari pembelian keyboard ini, kita akan kembali untuk membahas keyboard ini. Keyboard ini memiliki 2 versi, yaitu versi klasik dan versi pro. Dan yang saat ini ada di studio saya adalah yang versi pro. Apa saja perbedaan antara yang versi klasik dan yang versi pro? Secara teknis, yang berbeda dari versi klasik dan versi pro hanyalah konektivitas, layout desain keycaps, dan juga merek switch yang digunakan. Di versi klasik, konektivitas yang tersedia hanyalah wired, sedangkan di versi pro, kalian mendapatkan koneksi Bluetooth untuk wireless mode. Berikutnya, di versi klasik, merek switch yang digunakan adalah Altemu, sedangkan yang di versi pro, merek switch yang digunakan adalah Gateron. Selanjutnya dari desain layout keycaps. Untuk versi klasik, desain layout keycaps-nya hanya berwarna single tone, sedangkan di versi pro, kalian akan mendapatkan desain layout keycaps yang dual tone. Kita beralih ke segi spesifikasi. Unit yang ada di studio saya saat ini adalah versi Pro dengan switch bawaan Gateron Yellow, yang terpasang sebanyak 71 pieces di keyboard ini. Switch Gateron Yellow sendiri memiliki karakteristik linear dan sedikit berat dibandingkan Red Switch. Selain itu, untuk konektivitasnya, versi Pro dari seri Daxa M71 ini juga dibekali dengan konektivitas Bluetooth 5 dan juga kabel USB Type-C. Switch sebanyak 71 pieces dengan layout 71% pada keyboard ini terpasang pada case keyboard dengan ukuran panjang 33 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 2,5 cm. Ukuran tersebut bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan keyboard mechanical berlayout TKL. Setelah kita membahas spesifikasi dari keyboard ini, kita akan membahas fitur-fitur yang tersemat pada keyboard ini. Yang pertama, yang merupakan salah satu fitur wajib di sebuah keyboard gaming, yaitu anti-ghosting. Keyboard ini memiliki fitur anti-ghosting di seluruh tombolnya. Berikutnya, keyboard ini memiliki fitur wireless dengan koneksi Bluetooth 5. Bagi kalian yang memiliki device dengan Bluetooth dan ingin menyambungkannya, kalian bisa menekan tombol Fn plus P untuk memulai pairing Bluetooth. Dan kalian bisa langsung mencari profil Bluetooth keyboard ini di device kalian. Namun, keyboard ini juga memiliki fitur tambahan bagi kalian yang senang multitasking tetapi hanya ingin menggunakan satu buah keyboard saja. Karena keyboard ini dapat dihubungkan ke 5 device secara bergantian. Untuk mengganti profil device yang dihubungkan, kalian bisa menekan tombol Fn plus Q, W, E, R, dan T. Tapi mungkin saja, beberapa di antara kalian ada yang merasa lebih suka menggunakan device wired atau berkabel. Entah karena alasan latency saat bermain game atau alasan apapun, keyboard ini bisa kalian gunakan dalam mode wired dengan cara mematikan saklar on-off yang ada di bagian bawah keyboard ini. Yang kemudian dilanjutkan dengan mencolokkan kabel ke input port USB Type-C yang sudah tersedia di bagian kiri atas keyboard. Dan setelah keyboard menyala, kalian harus menekan tombol Fn plus P untuk menggantinya ke mode wired. Selain memiliki konektivitas Bluetooth, bagi kalian pengguna device Mac ataupun Windows, kalian bisa memilih profil keyboard ini untuk Mac maupun untuk Windows dengan menekan tombol Fn plus A untuk beralih ke mode Windows dan Fn plus S untuk beralih ke mode Mac. Fitur selanjutnya merupakan sebuah fitur yang seakan-akan menjadi fitur wajib di keyboard mechanical premium, yaitu hot swappable switch baik sama switch Gateron maupun switch lainnya yang kompatibel dengan PCB keyboard ini. Fitur berikutnya sudah sempat saya singgung di awal video, yaitu RGB backlight yang ada di seluruh switch pada keyboard ini, dan juga di bagian samping kiri dan kanan pada keyboard ini. Bisa dibilang, RGB backlight yang ada pada keyboard ini sangat customizable. Tidak tanggung-tanggung, Rexus memberikan 17 preset iluminasi LED untuk keyboard ini, yang bisa kalian ganti langsung dari keyboardnya dengan menekan tombol Fn plus Home. Dan kalian juga dapat mengganti warna LED-nya dengan menekan tombol Fn plus N. Berikut ini adalah semua preset iluminasi LED yang ada pada keyboard ini.
Selain RGB backlight keyboard ini, aksen LED RGB yang ada di bagian samping keyboard ini juga dapat kalian ganti iluminasi LED-nya dengan menekan tombol Fn plus insert. Dan fitur selanjutnya yang tersemat pada keyboard ini adalah Windows Lock bagi pengguna Windows yang bisa kalian aktifkan dengan menekan tombol Fn plus Windows. Maka LED pada tombol tersebut akan berubah warna menjadi putih yang menandakan fitur Windows Lock sudah aktif. Fitur berikutnya adalah makro button yang bisa kalian atur langsung dari keyboardnya maupun dari software bawaan keyboard ini yang bisa kalian download di link di kolom deskripsi di bawah. Selain bisa mengatur fungsi makro pada keyboard ini, software yang disediakan untuk keyboard ini juga dapat mengatur preset, iluminasi, dan layout LED backlight RGB yang ada pada keyboard ini secara custom, dan juga untuk remapping tombol-tombol di keyboard ini. Setelah mencoba keyboard ini selama kurang lebih 1 minggu, saya merasakan feel yang cukup baik dari segi build quality, material keycaps, dan juga rasa mengetik pada keyboard ini. Dan juga saya merasakan beberapa perbedaan pada saat menggunakan mode wired dan juga mode wireless. Yaitu, pada saat mode wireless, respon dari keyboard ini setelah ditekan, tombolnya mengalami sedikit delay dengan latency yang sangat kecil. Dan jika hanya digunakan untuk mengetik dan kegiatan formal, saya rasa ini bukan masalah. Tetapi jika digunakan untuk bermain game yang sangat kompetitif, saya rasa delay-nya akan cukup terasa. Setelah membahas keyboard ini dan merasakan feel-nya pada saat digunakan, saya bisa mengambil dan memberitahukan beberapa poin plus dari keyboard ini. Yang pertama adalah desainnya cukup clean, simple, dan juga cukup mewah. Berikutnya adalah build quality keseluruhan dari keyboard ini yang cukup baik. Hal ini sangat mencerminkan segmen pasar yang ditargetkan oleh Rexus bagi keyboard ini. Selanjutnya adalah fitur hot swivel switch dan hadirnya magnetic angled rubber feet. Yang menurut saya, hadirnya magnetic angled rubber feet ini merupakan suatu hal yang inovatif bagi sebuah brand. Fitur ini juga bisa dimanfaatkan baik oleh brand itu sendiri maupun custom user yang ingin angle keyboard ini saat digunakan menjadi lebih ergonomis dengan membuat versi yang lebih tinggi dari angled rubber feet magnetiknya. Dan fitur berikutnya merupakan salah satu fitur yang menarik dari keyboard ini, yaitu LED backlight RGB yang sangat customizable, dan juga aksen LED RGB di samping kiri dan kanan keyboard yang membuat estetika keyboard ini menjadi semakin keren. Dan hal berikutnya menjadi poin plus bagi keyboard ini adalah daya tahan baterainya, yang pada saat digunakan dalam mode wireless dapat bertahan hingga 3 hari dalam kondisi pemakaian normal 4-5 jam per hari dan sisanya standby. Dan juga dengan input port USB Type-C untuk mengecas baterai keyboard ini dan menggunakannya dalam mode wired, hal ini menjadi salah satu poin plus bagi keyboard ini. Selain poin plus, keyboard ini juga memiliki poin minus bagi sebagian orang, yaitu layoutnya yang cukup unik dan juga finishing bagian bawah keyboard yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi secara overall, poin minus pada keyboard ini sangatlah sedikit. Setelah mendengar seluruh pembahasan mengenai keyboard ini, di antara kalian pasti ada yang penasaran bagaimana suara dari switch Gateron Yellow yang terpasang pada keyboard ini. Dan ini adalah contoh suara switchnya pada saat digunakan untuk mengetik. Kita sampai ke bagian kesimpulan. Secara overall, keyboard ini memiliki desain yang clean dan build quality yang cukup baik. Dan juga, keyboard ini memiliki fitur yang melimpah di harga yang cukup terjangkau. Dan dengan merilis keyboard ini, saya melihat Rexus mulai serius untuk merilis line-up peripheral premium mereka dan meramaikan pasar. Namun, meskipun line-up premium, bukan Rexus namanya jika mereka menjual keyboard ini dengan harga yang over budget. Dan dengan harga yang berkisar di 800-900 ribuan, keyboard ini memiliki value yang cukup baik. Oke, mungkin segitu dulu review dari channel Slow Outdoor mengenai keyboard ini.
Klik like bila Anda suka video ini, komentar di bawah untuk saran dan kritik, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. And see you in the next video.